Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 RPL ya. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat yang tinggi ya untuk bersiap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai ya, yang pertama perkenalkanlah ya, nama saya Muhammad Yusuf Maksum atau biasa dipanggil Pak Yusuf. Nah, pada semester kali ini kita akan insya Allah sering bertemu ya untuk di mata pelajaran dasar desain grafis ya. Perlu diingat ya, mapel desain grafis ini menyenangkan ya. Jadi kita buat kalau bisa kalian semua harus berpikir enjoy ya, harus senang ya. Yang pertama, senangi dulu mata pelajarannya. Kalau udah seneng, insya Allah nanti ke depannya akan mudah untuk diserap ilmunya ya. Nah, untuk di mapel ini kita akan belajar selama 3 jam ya, 3 jam belajar dalam waktu seminggu ya. Baik yang daring maupun luring silakan boleh membuka ya. Jadi tidak harus yang di sekolah, yang di rumah pun boleh ya. Nah, untuk sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya. Oke. Nah, yang pertama saya tidak akan ke materi dulu ya, ada sedikit perkenalan dulu ya mengenai apa sih mapel desain grafis dan tujuannya itu untuk apa. Nah, ini ya, tunggu sebentar ya, masih loading. Nah, bagi yang di kelas ataupun di KPM Luring silakan bisa diisi nomor absennya ya, bisa diisi absennya di buku absen yang tersedia ya. Silakan diisi sambil menunggu aplikasi terbuka ya. Oke, pastikan semuanya sudah connect internet ya, karena setelah pembelajaran ini kalian ada instruksi ya untuk mengunggah atau mengupload apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ke website e-belajar kalian masing-masing ya. Jadi setelah pembelajaran ini tidak hanya langsung di close saja, tapi ada sebuah pretest ya sebelum kita melangkah ke jauh untuk pembelajaran desain grafis ya. Oke. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini mata pelajarannya namanya dasar desain grafis ya. Nah, mata pelajaran ini hanya ada di kelas 10. Ingat ya, hanya ada di kelas 10 selama 2 semester. Dan setiap harinya ya, atau setiap minggunya itu hanya 3 jam pelajaran. Tapi insya Allah walaupun 3 jam, insya Allah kita akan maksimalkan ya. Oke ya. Untuk pengampu mata pelajaran ini yaitu saya sendiri ya, karena saya memang tertarik dari dulu tertarik di bidang desain grafis ya, karena menyenangkan desain grafis itu, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang kebutuhan skill desain grafis itu sangat tinggi ya. Jadi kita anak SMK juga minimal bisa menguasai desain grafis ya. Oke. Nah, nama sekolahnya SMK Islam Bojong, bidang keahliannya teknologi informasi dan komunikasi, program keahliannya teknik komputer informatika, dan kompetensi keahliannya lah ini jurusannya yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL ya. Kemudian mata pelajarannya dasar desain grafis, durasi waktunya 108 jam selama 1 tahun ya.
Ini kalau sistem luring kita menggunakan durasi 25 menit karena kita akan membatasi mobilitas ya, jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan ini hanya ada di kelas 10 semester 1 dan 2. Untuk sementara untuk mapel kelas 10 ini diamu oleh saya sendiri, Muhammad Yusuf Maksum ya. Oke. Nah, untuk KD yang akan kita ikuti atau yang akan kita pelajari selama satu semester yaitu ada kurang lebih 8 KD ya. Kalau totalnya ada 12, tapi kita di semester 1 semoga bisa mencapai 8 KD ya. Nah, kita akan mempelajari KD ini secara bertahap ya. Jadi nanti jadi harap bersabar ya, karena tidak ujuk-ujuk kita desain ya, tapi ada konsep dan teori mengenai desain grafis ya, baik itu warna, kemudian bentuk, yang seperti di KD ini ada bentuk, ada warna, ada unsur tipografi, kemudian ada pewarnaan, ada format gambar ya, itu ya. Jadi kita harap mengikuti step-step yang ada ya. Oke, nah ini salah satu atau salah tiga ya untuk target kita ya. Target kita di semester 1 ini minimal kalau bisa tiga-tiganya, kalau tidak bisa ya minimal satu ya. Apakah itu logo ataupun brosur ataupun kita buat animasi 2 dimensi ya. Jadi karakter ya, kalau dibilang karakter. Jadi minimal nanti karena saya yakin pasti setiap siswa itu akan berbeda-beda ya. Barangkali si A tertarik dengan membuat logo, si B tertarik membuat brosur, si C tertarik di membuat karakter 2 dimensi ya. Nggak apa ya, tidak harus sama, yang penting kalian ada output yang dihasilkan dari pembelajaran selama 1 semester ini ya. Jadi makanya yang namanya mempelajari grafis itu sebenarnya menyenangkan ya. Tapi kadang ada beberapa orang yang waduh angel pak, sulit pak. Nah, kita ambil yang menyenangkannya, ambil orang yang bilang menyenangkan, nah kita ikuti. Nah juga ini perlu diingat, tata niat kita ketika mau belajar ya. Kemudian kita juga harus semangat ya. Kalau salah ulangi lagi ya, karena kalau di komputer masih ada undo. Misal kita membuat objek salah ya, di undo aja, kembalikan ke semula, ulang lagi ya, hapus buat lagi, hapus buat lagi ya. Jadi jangan aduh pak angel pak nggawe objek ini pak. Nah, kalau itu sudah termasuk di jiwa kalian ya, nanti kedepannya akan sedikit kesulitan. Tapi kalau dari awal kita sudah tata niat, kemudian semangat, dan kemudian ketika ada salah memperbaiki, mau mencoba lagi, itu insya Allah akan kedepannya akan enak ya. Kemudian enjoy ya, mapel ini bawa enjoy saja ya, bawa enak ya. Kemudian fokus, jangan mudah bosan. Nah ini semua mapel pun kalau mudah bosan pasti sulit untuk nempel di otak kita ya. Tapi kalau kita tidak mudah bosan ya, kita akan selalu tertarik, nanti akan selalu bisa diingat ya. Nah ini juga diingat, zaman sekarang ya kebutuhan skill desain grafis itu sangat meningkat ya. Apalagi sekarang maraknya jual beli online, kemudian pembuatan iklan-iklan ya, itu juga mereka membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang desain grafis, walaupun itu hanya menggunakan smartphone ya, tidak menggunakan komputer, tapi minimal kita ada skill dari awal dasarnya
ya insya Allah walaupun menggunakan HP hasilnya bagus ya. Dan ini kita akan kolaborasikan atau kombinasikan antara desain grafis di komputer dan juga di HP ya. Nah, harapannya ya semoga saja HP kalian HP-nya bagus-bagus ya, agar nanti bisa diinstal aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mapel ini. Nah ini juga hal-hal penting tapi kadang dianggap sepele ya, yaitu apa? Penggunaan perangkat ya. Kan ada monitor, ada keyboard, ada mouse ya. Ini mata kita tertuju pada monitor ya, mata kita tertuju pada monitor, kemudian otak kita mengimajinasikan apa yang akan kita buat ya. Kemudian tangan kiri itu di keyboard untuk apa ya? Untuk shortcut atau tombol-tombol pintas, seperti misal kita kalau mau mengcopy tidak perlu klik kanan tapi Ctrl C, paste tidak perlu ketik klik kanan paste, tidak perlu, cukup Ctrl V, duplikat Ctrl D ya. Ini ya, ini penting ya. Kemudian tangan kanan untuk memegang mouse ataupun touchpad kalau di laptop ya. Kalau di komputer biasa pakai mouse ya, kalau di laptop kan pakainya touchpad ya. Ini juga ada tugasnya masing-masing ya, kecuali mohon maaf mungkin bila ada sedikit permasalahan di tangan kalian, misal kok Pak kalau punya saya kalau yang kiri kekuatannya kurang ya, tidak apa-apa, berarti dua-duanya ya, berarti satu tangan untuk mengoperasikan dua perangkat ya. Itu pengecualian ya. Semoga anak-anak RPL selalu diberikan kesehatan dan juga untuk karena apa? Karena untuk mengikuti mapel ini ya. Nah, tadi sudah kita sedikit berikan gambaran mengenai desain grafis. Nah, langkah berikutnya ya, kita Pak Yusuf ingin melihat dulu ya bagaimana cara kalian mengimajinasikan ke dalam sebuah desain ya. Ini belum ke desain grafisnya, ini sebagai pretestnya ya, pretestnya kalian ya. Bagaimana? Buatlah desain sebuah logo sederhana ya, terserah logonya apa ya. Kemudian bersifat bebas ya, tidak harus logo, misal logo Apple ya boleh, silakan. Logo laptop misal, logo HP, logo bebas ya, logo dulu aja tanpa mencari di internet ya. Ingat ya, tanpa mencari di internet. Jadi kalian jangan buka Google dulu ya, buka Paint dulu, kemudian silakan buat logo sesuka kalian. Misal kalian buat merek, Pak saya orang tua saya punya konveksi ya, jualannya batik misal ya, boleh silakan. Misal batik Al-Kirom ya, didesain menggunakan Paint batik Al-Kirom. Atau misal Pak orang tua saya jualan bangunan ya, bahan bangunan ya, bisa gambar rumah sama misal toko Maju Makmur misal ya, toko bangunan Maju Makmur misal ya. Warnanya bebas ya, menggunakan aplikasi Paint ya, bawaan dari Windows di komputer masing-masing. Kemudian setelah selesai ya mendesain ya, jangan lupa dikasih nama pada karyanya atau lembar kerjanya, nama masing-masing, kemudian disimpan dan kemudian nantinya diupload ke web belajar masing-masing ya. Karena mohon maaf untuk sementara Pak Yusuf belum bisa ke sekolah ya, karena masih ada sesuatu yang belum bisa memungkinkan untuk berangkat ke sekolah. Jadi dari saya mohon maaf ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan ya.
Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dikirimkan lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp masing-masing boleh, silahkan. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.